semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Indah Triani. Saya di sini akan memaparkan 8 cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja. Teman-teman tahu gak sih, berdasarkan survei ternyata ada 86% menyebutkan bahwa komunikasi yang tidak efektif menjadi kegagalan di tempat kerja loh. Nah, sekarang apa aja sih manfaat komunikasi yang baik di tempat kerja itu? Yang pertama, menghindari miskomunikasi. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga, tentu saja menghindari konflik. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk berbicara dengan atasan, video ini akan sangat membantu kamu loh. Berikut ini 8 cara komunikasi yang baik di tempat kerja. Yang pertama, yaitu menjadi pendengar yang baik. Mendengar orang berbicara memang mudah, tapi yang sulit itu yaitu mendengarkan. Mendengarkan merupakan bagian paling penting dalam komunikasi, karena dengan mendengarkan kalian bisa tahu tujuan dari lawan bicaramu, sehingga kamu bisa merespon apa yang dia inginkan. Yang kedua, yaitu pahami gaya komunikasi. Penting banget buat kalian untuk memahami bagaimana sih mereka berbicara di lingkungan kerjamu. Namun memang terkadang sulit sehingga membutuhkan waktu untuk bisa memahami gaya berbicara di lingkungan kerjamu. Pada dasarnya ada 4 gaya komunikasi yang bisa kalian telaah dari lingkungan kerja kalian. Yang pertama ada pasif atau orang yang sangat cuek. Orang dengan gaya ini biasanya terlihat cuek akan sesuatu. Mereka biasanya seringkali gagal untuk mengungkapkan perasaan atau kebutuhan, sehingga dalam percakapan mereka sering didominasi oleh orang lain. Orang dengan gaya komunikasi yang pasif biasanya juga buruk dalam komunikasi nonverbal. Selain itu, mereka biasanya kesulitan untuk mengatakan tidak atau menolak sesuatu. Yang kedua ada agresif, orang yang selalu memerintah dan kasar. Cukup mudah untuk mengetahui maksud dari orang yang berkomunikasi secara agresif, namun mereka sering mengeluarkan perintah, mengajukan pertanyaan dengan kasar, dan gagal mendengarkan orang lain. Dalam berkomunikasi, mereka biasanya terkesan frontal ketika menyampaikan sesuatu, misalnya aku benar dan kamu salah. Sehingga ketika kamu berkomunikasi dengan rekan kerja yang memiliki gaya agresif, cobalah untuk mempersingkat waktu dengan berbicara hal yang penting saja. Jika tidak terlalu penting, coba juga hindari berdebat dengan mereka. Ada pasif agresif, orang yang terlihat cuek tetapi sebenarnya dia sangat aktif dalam hatinya. Gaya komunikasi pasif agresif cukup sulit untuk dipahami, karena biasanya orang dengan gaya komunikasi ini tampak pasif di permukaan, tetapi di dalam hati mereka sangat aktif. Kebanyakan komunikator pasif agresif akan bergumam pada diri mereka sendiri daripada menghadapi seseorang atau masalah. Salah satu ciri-ciri orang dengan gaya komunikasi pasif agresif adalah sering menggunakan sindiran atau sarkasme. Karena orang dengan gaya komunikasi ini kesulitan mengakui keinginan mereka, sehingga ekspresi nonverbal mereka biasanya berbeda dengan apa yang dikatakan. Misalnya, ketika kamu minta bantuan untuk mengerjakan suatu tugas, gak apa-apa kok, tapi kalau salahnya banyak, jangan salahin aku ya. Secara tidak langsung, kalimat mengandung 2 makna. Pertama, mereka menerima permintaan kamu, tapi di sisi lain, mereka sebenarnya keberatan sehingga terkesan terpaksa. Untuk memahami gaya berkomunikasi pasif agresif, kamu dapat memperhatikan bahasa tubuh atau ekspresi mereka terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu asertif, yaitu orang yang sangat bagus dalam pekerjaan. Orang dengan gaya komunikasi ini merupakan kriteria rekan kerja yang dapat kamu ajak kerjasama dengan baik. Berkomunikasi dengan mereka akan terasa lebih mudah karena gaya komunikasi asertif dapat mengekspresikan ide dan perasaan mereka dengan baik tanpa menyampingkan kepentingan orang lain. Selain itu, mereka cukup terbuka karena melakukan pembicaraan. Jika mereka tidak setuju dengan pendapatmu, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik dan sopan, sehingga orang dengan gaya asertif sangat mudah untuk dipahami. Dan sebaiknya kamu juga melakukan itu ya. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Hal ini dapat membuat pesan yang disampaikan tepat sasaran dan dapat dimengerti dengan baik oleh rekan kerjamu. Hindarilah kata-kata permisi yang menunjukkan keraguan seperti
Jangan ya. Nah, bagaimana cara menghindari kata-kata tersebut? Kamu bisa memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan sehingga kamu tidak akan bertele-tele. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh atau non-verbal. Non-verbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi. Dengan menambahkan bahasa tubuh ke dalam komunikasi, dapat menguatkan pesan yang disampaikan. Contoh yang paling dasarnya yaitu seperti menganggukkan kepala saat menyetujui suatu persoalan. Contoh lainnya seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Yang kelima ada empati. Dalam komunikasi, kamu juga harus mengetahui bagaimana konteks dan hal apa yang terjadi di sekitarmu. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus memiliki rasa empati. Nah, apa sih empati sendiri? Sederhananya, empati adalah membayangkan posisi seseorang di posisi kita sendiri, sehingga kamu dapat memahami perasaan orang lain. Pada penerapannya, kamu bisa menanyakan kabar terlebih dahulu sebelum menanyakan tujuannya. Misalnya, jika kamu diminta oleh atasanmu untuk memberikan tugas kepada rekan kerjamu, tetapi rekan kerjamu terlihat buruk, alangkah baiknya jika kamu menanyakan terlebih dahulu kabar dari rekan kerjamu sendiri. Seperti apakah kamu baik-baik saja, kamu terlihat murung, apakah kamu tidak apa-apa. Itu adalah standar jika kamu ingin menanyakan kabar rekan kerjamu. Yang keenam, ada tunjukkan sikap ramah dan sopan. Tidak jauh berbeda dengan komunikasi non-verbal, sikap ramah dan sopan juga sangat penting dalam komunikasi antar rekan kerja. Terlebih lagi ketika kamu berbicara dengan atasan. Hal ini bertujuan agar komunikasi tidak berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahpahaman. Tidak harus pasif, hal yang bisa kamu lakukan seperti memberikan kesempatan bicara kepada rekan kerjamu dan mendengarkannya dengan baik. Di samping itu, jika kamu tidak setuju dengan pendapatnya, kamu bisa memberikan tanggapan yang tidak mengundang perdebatan. Inti dari poin ini adalah bagaimana kamu merespons setiap pesan yang mereka sampaikan tanpa membuat mereka tersinggung. Yang ketujuh, ada jangan takut bertanya. Jika kamu tidak mengerti akan sesuatu, jangan takut untuk menanyakan hal tersebut. Bahkan, dengan mengajukan pertanyaan, kamu menunjukkan diri kamu bahwa kamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Hal ini juga bisa membuatmu lebih mengerti dengan pesan yang mereka sampaikan. Yang kedelapan, menghindari topik sensitif. Saat melakukan komunikasi, usahakan topik pembicaraan di tempat kerja tetap netral. Menahan diri dari politik dan topik sensitif lainnya merupakan cara untuk mencegah seseorang tersinggung. Terkadang merupakan ide yang bagus untuk membicarakan dengan teman kerja mengenai kejadian yang baru saja terjadi untuk mendekatkan diri kepada mereka, tetapi kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan mengenai hal itu. Oleh karena itu, menghindari topik yang sensitif merupakan langkah yang paling baik ketika berkomunikasi dengan rekan kerja. Gimana nih guys? Semoga dengan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja dapat membantu karirmu ya. Sekian dari aku, terima kasih. Sekian dari saya. Bisa membutuhkan waktu untuk bisa memahami to